Oke, baik ya teman-teman, selamat malam gitu ya. Selamat datang kembali di agenda mentoring rutinan gitu ya di digital marketing. Nah, untuk agenda yang sekarang ini sudah masuk ke pertemuan 9 dari berapa pertemuan ya ini teman-teman ya? Oh, dari 28 pertemuan gitu ya. Nggak kerasa ya, tiba-tiba udah pertemuan ke-9 gitu kan. Nah, mungkin seperti biasa ya teman-teman ya. Sebelum kita memulai agenda mentoring pada malam hari ini, kita berdoa dulu ya. Agar kegiatan mentoring untuk ya 2 jam ke depan gitu ya teman-teman ya. Bisa diperlancar gitu ya. Dan mentoring hari ini masuk gitu ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lebih ini ya, lebih bisa menyerap ilmunya gitu ya teman-teman ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, amin. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, saya absensi ya. Ahmad Izzuddin Fahmi, hadir. Hadir, Kak. Oke. Ahmad Zain Ibrahim, hadir. Hadir, Kak. Oke. Ade Arlan, hadir. Hadir, Kak. Oke. Ahmad Yanuar Bahri, hadir. Hadir, Kak. Oke. Mas Ahnaf, Fanding Alhaq, hadir. Halo, Mas Ahnaf. Adakah Mas Ahnaf? Oke, belum ada ya Mas Ahnaf. Mbak Alfi Fahimia hadir. Hadir, Kak. Oke. Alfi Syahrin hadir. Hadir. Oke. Andri Widodo hadir. Hadir, Kak. Oke. Arif Alfarid Zidasuki hadir. Halo Mas Arif. Arif Hadir, Kak. Alfarid Zidasuki. Oke. Bebianza Bella Faumara. Ya, Kak. Hadir. Oke. Benedikta Angelina Avril hadir. Hadir, Kak. Oke. Bidayatul Rizkiyah hadir. Hadir, Kak. Oke. Dewi Purwitasari. Hadir, Hadir, Mbak Kak. Dewi. Oke. Erika Trisnawati hadir. Hadir, Kak. Oke. Fadila Indah Saputri hadir. Hadir, Kak. Oke. Facia Ayu Lanjani hadir. Halo Mbak Facia, adakah orangnya? Mbak Facia ya. Oke, masih kosong ya teman-teman ya. Ada itu Kak, ada di kolom chat Fajiannya. Oh, kolom chat. Bentar ya. Iya, kayaknya terkendala ya, terkendala jaringan atau apa, nggak bisa open mic. Oke, saya anggap hadir ya Mbak Facia. Kemudian Mbak Faiza Ahsina Salsabila hadir. Mbak Faiza, halo. Oke ya, belum ada suara. Febriansyah Dwi Saputra hadir. Mas Hadir, Kak. Febriansyah. Oke. Hada Ana Iya. Sabila hadir. Mbak Hadir Kak. Mbak ada. Oke. Harum Indah Permadani hadir. Hadir, Kak. Oke. Hidayah Sri Pamungkas hadir. Hadir, Kak. Oke. I Anatul Maulaya hadir. Hadir Kak. Oke. Ika Maria Andilolo hadir. Hadir Kak. Baik. Iklil Abiyu Zafran hadir. Oke. Jihan, Mbak Jihan. Jihan Sabina. Hadir, Kak. Oke. Kenya Surya Winahyu hadir. Hadir Kak. Oke. Laila Syifa Lutfia Lubis hadir. Hadir, Kak. Oke. Lutfi Dianur Baiti hadir. Oh, hadir ya Mbak Lutfi ya. Oke. Maya Estri Ender Lestari hadir.
Oke. Mega Putri Aneva hadir? Mbak Mega. Oke. Muhammad Ridho Permana hadir? Hadir, Kak. Baik. Muhammad Ammar Abdurrahman hadir? Hadir. Oke. Muhammad Bagus Aji Pamungkas hadir? Halo, Mas Bagus. Mana orangnya? Oke ya, belum ada suara ya. Nabila Aisyah hadir? Oke ya, Mbak Nabila Aisyah belum ada ya? Oke, tidak ada suara. Naila Sofwah hadir? Hadir, Kak. Baik. Naufal Fahri Arimukti hadir? Hadir, Kak. Oke. Naya Kayafi Raihan hadir? Hadir, Kak. Oke. Oktian Friendly Kurniawan hadir? Hadir, Kak. Oke. Putri Monika hadir? Hadir, Kak. Masih ada kendala di kamera laptopnya, izin off cam ya, Kak. Oke, baik Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Koam Nadi Alfarisi hadir? Mas Koam? Halo Mas Koam? Oke, belum ada suara ya. R. Marcel Kusumaruti hadir? Hadir, Kak. Oke. Rita Awalia hadir? Hadir, Kak. Oke. Rosi Rindikasari hadir? Hadir, Kak. Oke. Sahrul Ramadan hadir? Hadir, Kak. Hadir. Oke. Satria Nur Firdaus hadir? Hadir, Kak. Oke, Mbak Serly? Halo, Mbak Serly hadir? Halo, Mbak Serly. Mana? Ada orangnya kah? Oke ya. Saya kosongkan dulu. Sylvia Rahmawati hadir? Halo, Mbak Sylvia. Oke, belum ada ya. Syakira Syafa Salsabila hadir? Oke, belum ada juga. Syasha Tahira Tuzusa hadir? Hadir, Kak. Oke. Syawalia Rahayu hadir? Oke, belum ada suara ya. Zulfa Umuhani hadir? Hadir, Mbak. Oke ya, teman-teman. Ada yang belum di absen kah? Kak, izin Kak. Mm-mm. Nabila hadir Kak, cuman kalau di laptop mic-nya nggak bisa dihidupin Kak. Mbak Nabila ya. Makasih Kak. Nabila Aisyah ya, Mbak ya? Iya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Saya Kak, Iya, siapa Mas? Hanafani Alhaq Kak. Kenapa tadi Mas? Telat kah? Tidak ada suaranya Kak tadi Kak. Oh, kalau sekarang udah jelas suara saya. Aman-aman ya. Oh, oke. Oke, Makasih, terima Kak. kasih. Kak, izin, Kak. Mm-mm. Kak, tadi atas nama Faiza Aksinar, saya nggak kedengeran, Kak, suaranya. Jadi nggak jawab tadi. Oh, kalau sekarang udah jelas ya, Mbak ya? Iya, udah jelas, Kak. Tadi pas saya sama Mbak Facia itu agak putus-putus tadi. Oh Mungkin iya. karena sinyal saya juga. Oke. Oke, makasih ya, Mbak ya. Ya, makasih Kak. Oke, iya jadi teman-teman kalau misalkan suara saya terputus-putus, minta tolong diingatkan via mikrofon ya. Takutnya kalau ngingatkannya via chat itu sulit untuk dinotis ya teman-teman ya. Jadi langsung aja ngomong, Kak Nisa suaranya putus-putus terkendala, Kak denger gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang belum di absen tapi hadir. Oke ya, saya anggap sudah ya berarti absennya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang yang alpha untuk hari ini ya teman-teman. Oke ya teman-teman, sebenarnya hari ini yang izin lumayan banyak gitu ya. Saya baca gitu kan beberapa izinnya teman-teman. Cuman yang disayangkan itu izinnya itu hamin 1 menit ya teman-teman ya. Baru izin itu ya. Ini saya belum sempat balas ini. Gimana ya mau balas kalau misalkan izinnya baru hamin 1 menit ya teman-teman ya. Sebenarnya di Arkatama sendiri ya teman-teman ya, untuk perizinan gitu kan,
kecuali memang keadaan mendesak gitu kan, sakit atau mungkin keadaan sinyal gitu ya. Itu izinnya baru boleh mendesak. Tapi kalau izinnya ada acara di luar, nah itu kan ya minimal H-1 ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman yang hari ini izin gitu kan, ya silakan konfirmasi lagi gitu ya. Karena izin kalau H-1 menit itu ya nggak akan terhitung ya teman-teman ya. Gitu ya. Biar teman-teman nggak ini ya, nggak menjadi kebiasaan gitu ya. Izin H-1 menit gitu ya teman-teman ya. Bukan bagaimana, cuman kan namanya kelas ya teman-teman ya. Tugasnya seorang mentor itu adalah mengajar dan mendidik gitu kan. Kalau misalkan dari teman-teman itu secara disiplinnya kurang, nah nanti outputnya SIB-nya Arkatama, masa iya anak-anaknya nggak disiplin gitu kan teman-teman. Itu kan jadi kurang enak gitu kan. Padahal secara kompetensi itu sudah bagus-bagus gitu kan. Kalau kompetensinya nggak diimbangi dengan soft skill-nya, salah satu disiplin gitu kan. Nah itu kan ya amat sangat sayang ya teman-teman ya. Jadi gitu untuk kelas mentoring saya gitu ya. Usahakan kalau izin jangan H-1 menit itu akan tidak terbaca ya teman-teman ya. Gitu. Kalau izinnya H-1 itu ya saya notice gitu kan ya. Saya kasih tanda tangan saya gitu ya teman-teman ya. Oke ya, itu mungkin sekedar catatan untuk teman-teman ya untuk kebaikan bersama ya teman-teman ya. Biar biar nggak dadak juga karena ketika mentor itu konfirmasi ke admin, itu tuh nggak bisa teman-teman H-1 menit itu nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan H-1 hari gitu kan, itu kan enak kan konfirmasi ke admin karena mbak-mbak admin itu kan nggak mungkin kan teman-teman kerjanya itu 24 jam gitu ya. Kerjanya mbak admin itu ya sampai 4:30 gitu ya teman-teman. Kalau misalkan malam-malam teman-teman baru izin, ya mohon maaf gitu ya izinnya nggak diterima dulu gitu. Oke teman-teman, mungkin ini kita masuk ke materi ya. Mungkin untuk pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas ya lumayan komplit ya untuk paket paket WordPress ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebentar ya saya dapat chat Bu Fauzi ya. Bentar teman-teman, izin. Oke, baik ya teman-teman, saya lanjutkan. Jadi kalau untuk yang sebelum-sebelumnya itu kan kita sudah belajar banyak ya untuk pembuatan website. Nah, saya juga senang ini ya, teman-teman di SIB itu dapat materi yang lumayan expert gitu ya. Kalau dulu ketika awal-awal ada pelatihan itu kan materinya itu masih Google Site ya teman-teman ya. Google Site itu kan sangat-sangat simple gitu kan. Tapi kalau yang sekarang itu materinya sudah WordPress dan itu tentunya teman-teman juga bisa belajar. Karena WordPress itu di perusahaan itu masih digunakan gitu ya, masih relevan. Kadang itu ini ya, perusahaan-perusahaan itu memiliki dua pertimbangan gitu ya. Kalau bikin website, dia bikin website menggunakan codingan atau bikin website menggunakan WordPress gitu ya. Kalau codingan itu kan kelemahannya adalah secara SEO-nya kurang ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di WordPress gitu ya, itu akan mendukung SEO-nya. Karena di WordPress itu kan juga ada plugin yang namanya Yoa SEO ya, yang nanti teman-teman juga akan belajar gitu ya. Nah, selama ini kalau di webnya Arkatama itu nano-nano ya teman-teman ya. Ada yang menggunakan codingan, ada juga yang menggunakan WordPress gitu ya. Tapi kebanyakan ketika klien kami ditanya gitu ya, dapat info dari mana? Itu dapat info dari webnya gitu ya. Yang mana kinerja dari SEO kita itu sangat sangat berimpact gitu ya teman-teman ya. Dampaknya tinggi gitu ya. Untuk si klien itu bisa masuk gitu kan teman-teman ya. Nah, oleh karena itu menurut saya juga sangat penting gitu kan materi WordPress ini bagi teman-teman karena perusahaan manapun gitu ya yang memang mendigitalkan bisnisnya itu perlu yang namanya website gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin seperti biasa teman-teman ya, kita ingin mereview gitu kan. Tadi di kelasnya Bu C, teman-teman dapat apa? Silakan, ada yang mau resen kah? Silakan teman-teman yang mau resen. Tadi dapat apa?
menceritakan ya di kelasnya Buce. Silakan teman-teman. Ada yang mau raise hand atau sudah ingin menampilkan hasil dari landing page-nya? Wes. Kayaknya ini teman-teman DM1 rajin-rajin ya teman-teman ya. Tugasnya lengkap. Halo Mbak Erika. Oh ini ada Mas Febri. Bentar Mbak Erika di hold dulu ya. Silakan Mas Febri. Halo Mas Febri. Halo Kak, Gimana gimana? Mau kedengar nggak menceritakan? Kak suara Iya iya, suaraku? masuk Mas Oke, Febri. oke. Sebelumnya maaf ya Kak, aku izin off cam. Aku coba sampein untuk apa aja yang tadi udah diajarin dan dibahas oleh Kak Jay. Yang pertama tadi itu kita membahas tentang landing page. Nah di situ kita juga dikasih tahu apa itu landing page, yaitu di mana landing page ini berupa page atau halaman itu yang tujuannya itu sebenarnya untuk beda-beda sih setiap website itu ada yang tujuannya untuk supaya konversi melakukan pembelian produk, misalnya contohnya bisa juga untuk supaya melakukan tindakan download, subscribe dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi itu dijelasin juga manfaat-manfaatnya, yaitu yang pertama juga untuk memudahkan konsumen, kedua yang tadi itu yang saya sebut tadi yaitu untuk konversi, terus juga ketiga untuk mempromosikan produk secara langsung, dan yang keempat konten promosi, kemudian selanjutnya sebagai konten review juga karena di dalamnya kan ada testimoni juga bisa dimasukkan ke, kemudian bisa trial dan testing untuk desain konten dan CTA yang digunakan. Jadi nanti CTA yang akan kita gunakan itu bisa di tes di landing page itu. Kemudian yang terakhir yaitu landing page juga bisa meningkatkan traffic pencarian dari kata kunci yang kita buat nanti di halaman tersebut. Terus juga dijelaskan bedanya apa dengan homepage atau page-page lainnya gitu. Terus juga tipe-tipe landing page itu dijelasin. Kemudian tadi juga ada above default dan below default. Terus tadi juga sempat disinggung juga sih untuk tutorial penggunaan Elementor, yang padahal sebelumnya kan kita udah diajarin juga, tadi sempat di tutorialin juga sama KC, gimana tadi untuk menambah section juga ditambah apa namanya elemen-elemen juga dari Elementor gitu. Terus udah sih itu aja, mungkin juga ada kelebihan kekurangan Elementor tadi sempat dibahas juga. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Febri ya. Ya, teman-teman tadi Mas Febri sudah menjelaskan gitu ya secara kalau namanya itu sessionnya gitu ya. Jadi kita akan belajar apa saja sih atau teman-teman sudah belajar apa saja di dalam landing page di kelas Buce tadi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah paham gitu kan terkait struktur landing page gitu, kemudian teman-teman itu juga sudah paham apa sih bedanya homepage sama landing page gitu ya dan lain sebagainya. Tadi dijelaskan sampai CTA gitu kan. Ada landing page yang untuk memperkenalkan, ada juga yang untuk konversi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya bisa dicontohkan teman-teman apa sih bedanya antara landing page dan homepage. Mungkin boleh dari Mbak Averil. Halo Mbak Averil. Halo kan bisa. Boleh Mbak dicontohkan apa sih bedanya homepage sama landing page yang Mbak Averil tahu gitu? Kalau untuk perbedaan dari landing page sama homepage, yang pertama kalau dari segi tujuannya, landing page ini tuh untuk menarik visitor untuk mencapai goals tertentu. Jadi tuh kayak si pengunjung atau calon kliennya itu udah mengetahui apa sih yang mereka cari itu mau apa, jadi langsung kayak ke poinnya tersebut. Sedangkan kalau homepage itu tuh kayak memberikan informasi secara keseluruhan apa yang ada di website tersebut. Terus kalau untuk tampilannya sendiri dari landing page itu action oriented, di mana visitor terpaku pada satu tujuan. Tadi sesuai dengan penjelasan saya, yang di tujuan itu si klien itu udah sudah tahu apa yang mereka ingin cari gitu. Kalau untuk homepage sendiri dari tampilannya, browsernya friendly, terus habis itu banyak kayak button kliknya gitu untuk
mencari untuk menghasilkan informasi gimana si kliennya itu tuh kan belum menemukan tujuan tertentu yang ingin mereka cari, jadi mereka bakal kayak ngeklik di website, tampilan website di homepage-nya tersebut untuk mencari informasi yang lebih dalam. Lalu kalau untuk dari segi peningkatan pengunjung itu kalau landing page ini berbayar. Kalau dari homepage-nya sendiri traffic-nya tuh karena si homepage itu organik gratis. Lalu kalau dari CTA-nya atau call to action dari landing page-nya sendiri itu jumlahnya itu lebih banyak CTA-nya di landing page dibanding di homepage gitu. Itu sih Kak. Oke, terima kasih ya Mbak Averil. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mbak Averil itu ya lumayan detail ya teman-teman ya. Nah, mungkin saya ingin meluruskan sedikit. Tadi kan Mbak Averil menceritakan gitu ya, bahwasannya landing page itu untuk itu berbayar gitu ya. Kemudian untuk yang homepage itu organik gitu ya Mbak Averil ya. Nah, maksudnya berbayar di sini, apakah ketika kita membuat landing page itu selalu membayar, ataukah berbayar dari segi penggunaannya gitu? Boleh dijelaskan berbayar di sini tuh maksudnya apa Mbak Averil? Kayaknya kalau misalnya lihat dari Elementor yang udah dipraktekin tadi tuh mungkin perbayarnya itu mungkin lebih ke template-nya kali ya Mbak. Terus habis itu kalau lebih ke template-nya gitu, kalau kalau homepage itu kan kita bisa bikin sendiri gitu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Averil. Jadi ini ya teman-teman ya, kenapa kok tadi disebut landing page itu ada hubungannya, ada kaitannya dengan berbayar gitu ya. Nah, kalau landing page itu penggunaannya dia biasanya diperuntukkan untuk iklan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sering melihat iklan gitu ya di Instagram atau di Facebook gitu kan. Atau mungkin iklan di website gitu ya. Biasanya kalau cari Google Search itu kan muncul SEM gitu loh. Search Engine Marketing. Biasanya ada tulisannya sponsor gitu ya di web tertentu di bagian atas. Nah, kenapa sih kok landing page itu biasanya ditempelkan di iklan gitu kan? Nah, iklan yang tujuannya untuk untuk konversi. Misalkan iklannya isinya terkait penjualan produk langsung gitu ya. Jadi dia nyeritain produknya, kemudian ada price-nya gitu kan. Atau mungkin iklan terkait dengan diskon gitu ya. Nah, itu biasanya ditempelkan di paid ya teman-teman ya. Contohnya apa? Contohnya kemarin gitu ya. Anak perusahaannya Arkatama, AMD Academy itu dia bikin landing page pelatihan digital marketing dan sertifikasi BNSP gitu ya. Nah, udah jadi tuh landing page-nya gitu kan. Nah, kemudian link dari landing page itu gitu ya, itu ditempelkan di dalam postingan ini ya teman-teman ya, postingan iklan gitu ya. Jadi setiap orang yang melihat iklan itu, dia akan ngeklik linknya dan tergenerate ke dalam landing page kita. Nah, kayak gitu. Kenapa kok disebut landing page itu hubungannya sama paid gitu ya? Sebenarnya hubungan sama paid itu adalah penggunaannya, teman-teman ya, bukan pembuatannya. Nah, kalau pembuatannya sendiri, tadi kan sudah didemokan oleh Bu C ya, teman-teman ya, yang mana template-nya itu kan ada yang pro, ada yang gratis. Nah, berarti kan secara pembuatannya gitu ya teman-teman ya, landing page itu bisa dilakukan dengan gratis. Itu hanya penggunaannya, dominannya digunakan untuk paid atau marketing berbayar. Gitu ya Mbak Feril ya. Jadi untuk berbayarnya itu hanya di penggunaannya, tapi pembuatannya ya bebas gitu ya. Misalkan teman-teman ada yang pro banget Figma gitu ya misalkan, kemudian teman-teman itu mendesain UI-nya gitu ya, user interface-nya untuk tampilan dari landing page itu kemudian ditempelkan ke dalam Elementor. Nah, itu kan sudah jadi landing page gitu ya. Yang artinya bahkan teman-teman itu nggak mengeluarkan uang sepeser pun ya, mungkin hanya internet ya teman-teman ya. Ya terhitung mungkin ya 20.000 gitu ya untuk internetnya. Nah, gitu. Jadi nanti ketika teman-teman ditanya gitu kan, landing page apakah berbayar? Nah, bukan pembuatannya yang berbayar gitu ya teman-teman ya. Tapi peruntukannya biasanya untuk iklan yang berbayar.
Nah, beda lagi dengan homepage gitu ya. Karena homepage itu kan sifatnya adalah rumah gitu ya, atau terasnya gitu ya teman-teman ya. Jadi homepage itu dia menjelaskan company profilnya perusahaan. Jadi pengenalan perusahaan ini tuh punya layanan apa aja sih gitu. Jadi homepage itu dia menjelaskan banyak produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut gitu ya. Nah, beda halnya dengan landing page. Landing page dia hanya menceritakan gitu ya, atau produk knowledge di dalam landing page ini hanya untuk satu produk atau satu layanan saja. Untuk lebih jelasnya, saya contohkan punyanya ini ya teman-teman ya, punyanya Arkatama. Biar teman-teman ada gambaran ya. Sebenarnya tadi sudah dicontohkan Buce gitu, tapi sebenarnya teman-teman ada yang belum paham gitu ya. Nah, ini share screen saya sudah jelas ya teman-teman ya. Sudah, Kak. Oh, oke. Oke, ntar. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di arkatama.id, ini kan sudah pasti homepage gitu ya. Karena dia tuh menjelaskan banyak Kak, mohon maaf, sekali Kak. layanan. Maaf, Iya. Kak. Ini share screen-nya kok jadwal. Oh, sorry ya. Ini kenapa ya kok tiba-tiba laptop saya nggak bisa itu. Bentar ya. Kalau gini. Berarti, Mbak. Ya, sudah, Oke. Kak. Oke, berarti memang harus di stop share, kemudian di share lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih ya Mas, Mbak. Ya, kalau teman-teman lihat gitu ya, punyanya arkatama.id itu kan dia menjelaskan banyak sekali layanan ya teman-teman ya. Nah, ada layanan IT, software house, ada konfigurasi hardware, ada juga IT training center gitu kan, banyak sekali ya. Nah, di sini dia juga menjelaskan kliennya, layanannya banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi dia tuh menjelaskan secara keseluruhan gitu kan dari bisnisnya. Nah, ini banyak sekali testimoninya juga. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini homepage. Homepage itu biasanya juga ada portofolionya, ada artikelnya, ada layanannya. Nah, ini kalau kita ngomongin homepage gitu kan. Ini pasti teman-teman juga sudah paham. Nah, kemudian landing page itu seperti apa sih, Mbak gitu ya. Kita coba buka landing page-nya Arkatama. Kemarin Arkatama launching 2 produk baru, teman-teman. Satunya itu Siaka.link. Jadi untuk aplikasi kampus ya, jadi sistem akademik gitu ya. Kemudian yang satunya ada aplikasi accounting online ya. Jadi ada 2 produk barunya Arkatama. Kita coba lihat landing page-nya ya. Oke ya, ini sepertinya memang jaringan saya teman-teman yang sedikit lemot ya. Ini biasanya cepat ini dibukanya. Nah, ini ya. Ini salah satu landing page kami gitu ya, teman-teman ya. Jadi dalam satu website ini, dia tuh hanya menjelaskan satu produk, yaitu Siakat Link gitu ya. Jadi ketika orang-orang yang membutuhkan Siakat, nah dia tuh langsung bisa membaca gitu ya. Yang disediakan oleh Siakat Link itu apa saja gitu ya. Langsung bisa bisa tahu. Nah, ini salah satu susunan landing page yang benar ya, teman-teman ya. Di mana di sini ada hero-nya atau header-nya gitu kan. Solusi mutakhir pengelolaan data perguruan tinggi. Nah, kemarin ini kita juga menempelkan gitu ya, menempelkan kata kuncinya pengelolaan data perguruan tinggi. Kemudian ini juga ada demo online-nya ya, teman-teman ya. Nah, ini kan ada beberapa ini ya, poin-poin di dalamnya menu beranda ini ya, teman-teman ya. Kemudian di sini masalahnya gitu ya. Karena audiens itu kan datang ke kita, mereka itu punya masalah gitu ya. Dan berharap masalah mereka itu terselesaikan gitu kan. Makanya kita setelah header, kita itu menampilkan masalah yang ada gitu ya. Seperti menginput data sama di aplikasi yang berbeda dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini masalah-masalah yang biasanya memang terjadi di klien kami gitu ya. Nah kemudian setelah masalahnya itu ada gitu kan,
kita carikan nih, kita kenalkan sama Siakat Link gitu ya. Kemudian kita carikan solusinya. Nah, salah satu solusinya adalah ya ini kita kenalkan dengan modul-modul gitu ya terkait Siakat Link yang relevan dengan kebutuhan mereka gitu ya. Nah, ini salah satu jawaban dari masalahnya sih teman-teman ya. Nah, misalkan ini ya, permasalahan bergantung pada vendor implementasi Siakat. Biasanya kalau di Siakat akademik banyak sekali kampus-kampus yang berlangganan dengan vendor gitu ya. Jadi Siakatnya itu sewa gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah Siakatnya ini selesai sewa, ternyata datanya mereka itu hilang. Nah, itu sering sekali. Nah, namun di Siakat Link ini gitu ya, kita itu eh ini ya memberikan solusi kelola mandiri gitu ya teman-teman ya. Jadi kita itu ada versi custom gitu ya, di mana si klien kita gitu kan itu bisa memiliki Siakat yang custom gitu ya, di mana mereka itu nanti akan mendapat source code-nya gitu kan, bisa diolah sendiri oleh IT kampus mereka dan juga ini jangkanya panjang ya untuk mereka gitu kan. Kalau misalkan sewa tapi datanya hilang itu kan jangkanya pendek ya teman-teman ya. Kita juga ada aplikasi sewa gitu ya teman-teman ya. Yang mana aplikasi sewa ini juga tidak menghilangkan data karena kami menawarkan untuk migrasi data gitu ya selama masa langganan. Jadi datanya nggak bakal hilang walaupun itu sewa gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk solusi-solusi dan masalah seperti ini itu kan kita butuh riset teman-teman ya. Nah, saya harap teman-teman ketika membuat bisnis gitu kan. Kemarin kan ada problem, ada solution gitu ya di link canvas-nya. Nah, itu bisa ditempelkan di sini gitu ya untuk problem-problemnya. Jadi kan enak kalau misalkan orang-orang lihat, oh iya ya ini masalah saya gitu ya. Oh ternyata ini websitenya relevan loh dengan masalah saya. Dan ternyata untuk solusinya, iya juga ini ya, solusinya nggak pernah saya pikirkan sebelumnya. Dan memang benar solusinya sepertinya ini gitu ya. Nah kalau misalkan konsumen itu sudah merasa seperti itu, nah, maka untuk membeli layanannya teman-teman kan konsumen nggak ragu-ragu jadinya. Karena teman-teman itu dianggap sebagai pebisnis yang sangat memahami gitu kan produk layanannya dan sangat memahami masalah dan kebutuhannya konsumen gitu ya. Nah, setelah ada solusinya, teman-teman tuh bisa menjelaskan secara detail. Ya, mungkin kalau misalkan teman-teman itu punya produk dan layanan itu bisa ditaruh di sini ya, teman-teman ya. Cuman kebetulan ini jualannya sistem gitu kan. Jadi, yang kita jual itu adalah modulnya gitu ya. Modul untuk sistem keuangan di kampus gitu kan. Untuk tracer study, e-perpus, penelitian gitu dan lain sebagainya. Ini ada unduh bukletnya. Ini teman-teman juga boleh kok membuat landing page dengan susunan seperti ini gitu ya. Sebenarnya susunan landing page itu bisa saja beda-beda ya teman-teman ya. Cuman yang paling penting ya ini ya teman-teman ya. Untuk hero, kemudian masalah, solusi, kemudian penjelasan fitur gitu kan. Terus testimoni gitu ya atau social proof ya kalau bahasanya trainer itu kan social proof gitu kan. Nah, di sini ada beberapa timnya gitu ya teman-teman ya. Nah ini kenapa sih kok ada tim di sini gitu ya? Apa hubungannya tim kok ditaruh di sini padahal biasanya di homepage itu ada tim ya teman-teman ya. Jadi kalau kita baca lagi terkait guideline-nya si Google itu kan untuk menunjang kredibilitas itu kita memang perlu menampilkan gitu kan nama orang yang bertanggung jawab atas suatu web itu. Nah, makanya kita tempelkan juga nama, ini ada Pak Nase, Mbak Yulia ya teman-teman ya. Nah, dan lain-lain ya di sini banyak ya. Nanti teman-teman cek sendiri ya untuk ininya. Kemudian di sini juga ada CTA-nya gitu ya. CTA itu merupakan hal yang sangat penting karena landing page itu kan dia tujuannya untuk konversi gitu ya. Nah, dia bakal konversi kalau misalkan si konsumennya menghubungi kita atau mengisi form penjualan kita gitu ya. Nah, karena ini dia jualan sistem, di mana sistem itu kan biasanya sebelum orang menggunakan, mereka harus berkonsultasi lebih dulu gitu kan. Bagaimana kondisi di instansinya gitu kan. Kemudian ditanyakan ke kita solusinya. Makanya secara button itu hubungi kami ya teman-teman ya. Ini juga ada
Q&A. Sebenarnya ini nggak wajib. Cuman kalau misalkan teman-teman mau gitu ya untuk menambahkan ya nggak apa-apa ditambah Q&A gitu ya. Nah, ini footer ya teman-teman ya. Sepertinya penugasan Sinamo itu ada footernya juga ya. Nanti teman-teman bisa bikin sendiri kok untuk footernya ini. Nah, cuman landing page yang teman-teman buat itu kan landing page yang 1 halaman ya teman-teman ya. Tapi khusus untuk yang Siakating sama Kontama itu dia punya beberapa halaman. Karena memang dia jualan sistem teman-teman ya. Karena jualan sistem itu kan nggak seperti kita jual laundry gitu kan. Kalau di rumah itu saya ada bisnis laundry teman-teman. Kalau bisnis laundry itu kan karena biaya yang konsumen keluarkan itu sangat sedikit gitu ya. Makanya untuk memutuskan membeli itu kan sangat cepat gitu ya. Jadi, oh alah laundrynya di Singosari, oh alah laundrynya bisa antar jemput. Ya wes aku beli. Nah, itu kan cepat ya untuk konsumen bisa memutuskan untuk membeli. Tapi kalau untuk siakat gitu kan, ini kan hubungannya sama banyak mahasiswa gitu kan, banyak data. Nah, eh, untuk ini ya menu-menunya kita banyakkan gitu ya teman-teman ya agar dari instansi itu dia itu bisa punya banyak pilihan. Nah ini kan ada menu fitur gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalkan nanti landing page-nya teman-teman mau niru ini nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Tapi yang kita wajibkan itu cuma satu lembar saja ya teman-teman ya. 1 lembar kerja untuk landing page-nya. Nah ini kan ada fiturnya sendiri gitu kan teman-teman ya. Ini kita memang pakai Elementor yang Pro teman-teman ya. Makanya banyak sekali menu-menu yang bisa kita tambahkan itu. Nah, ini mitra-mitranya, gitu kan. Nah, harga. Nah, gini ya teman-teman ya. Itu. Nah, kemudian untuk contoh landing page yang kedua itu ada dari Kontama. Ini juga baru develop ya untuk websitenya itu. Pakai WordPress juga. Ini sedikit lama ini. Aslinya nggak boleh teman-teman ya. Ini antara jaringan saya atau gambarnya belum di WebIkan ini. Nah, ini contohnya. Ini kan carouselnya ya. Nah, ini juga sama kan kalau kita lihat itu. Apakah masalah ini masih sering terjadi pada bisnis Anda gitu kan. Jadi landing page itu di awal itu ada masalahnya teman-teman ya. Risiko kehilangan data, keterbatasan akses. Mengapa harus Kontama gitu kan. Nah, fitur unggulan kami ini baru kita menawarkan. Ini solusinya sebenarnya ya. Ini solusinya. Ini solusi yang lebih detail gitu ya. Ini ada testimoninya. Ada CTA-nya gitu ya. Kalau diklik ya mengarahnya ke WhatsApp. Gitu ya teman-teman ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mungkin banyak sebenarnya landing page yang bisa kita lihat gitu kan. Ini juga salah satu bentuk landing page ya teman-teman ya. Niaga Hoster. Nah, ini dia juga bagus gitu ya. Dia bagus dari sisi color-nya ya menurut saya. Karena kan kalau yang awalnya itu biru, kemudian bagian CTA-nya ini ya, button-nya itu warna orange gitu kan. Nah, ini langsung mata saya tertuju gitu kan ke orange-nya. Nah, kalau di scroll itu kan paling laris gitu kan langsung ke sini ya, paling laris gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin dilanjutkan dengan demonya teman-teman kali ya. Tadi ada yang sudah membuat landing page-nya atau sudah proses landing page-nya teman-teman? Berdasarkan yang diajarkan Bu C. Halo Mbak Rosi Rindikasari. Iya, Kak. Mm-mm. Gimana Mbak Rosi sudah coba kah tadi? Kalau aku belum coba untuk buat landing page-nya, Kak, karena aku masih, kan tadi tuh disarankan bikin semacam brief-nya dulu ya, Kak. Nah, aku teh masih bingung tentang
mendingan tulisan apa sih yang aku cantumin di landing page gitu biar kayak tadi misalkan lebih menonjol gitu atau lebih bikin orang tertarik ngelihatnya kayak gitu Kak. Saya kayaknya punya contoh ya. Salah satu landing page bagus. Semoga masih ada ya teman-teman. Ntar. Bentar ya Mbak Rosi ya. Semoga masih ada itu linknya. Ada landing page bagus teman-teman ya. Punya rekan saya. Ya. Video Kedavra. Buka ya. Nah, ini coba saya share screen kan Mbak Novi, Mbak Rosi. Nah, oke, sudah tampil ya teman-teman ya? Sudah Kak. Sudah Kak. Nah, ini menurut saya bahasanya oke gitu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu punya rekan saya gitu ya, rekan di marketing. Beliau itu jualan PPT gitu ya. Loh, apa sih PPT kok diperjualbelikan gitu ya? Jadi eh beliau punya produk itu berupa template gitu ya, template video dari PPT teman-teman. Ternyata di luar negeri sana itu banyak orang-orang gitu ya, terkhusus ibu-ibu gitu ya, yang punya bisnis, tapi dia itu nggak pandai gitu ya, bikin kontennya gitu ya. Jadi ini rekan saya membuat gitu ya, membuat video dari PPT teman-teman ya. Nah ini loh, create high converting sales video using just PowerPoint less than 10 menit gitu ya. Jadi nggak sampai 10 menit gitu ya, itu jadi. Nah ini salah satu videonya. Teman-teman juga bisa sebenarnya ya, dalam landing page-nya mentautkan video gitu kan. Nah, mentautkan diskon gitu kan, itu juga bisa. Kalau ada kupon itu dimasukkan aja gitu ya. Kupon yang ada di WooCommerce itu, ini kan sengaja dibuat besar ya teman-teman ya untuk buy now-nya gitu ya. Biar orang-orang itu langsung klik ya. Langsung ke pembayarannya itu pakai Gvizu ya teman-teman ya. Nah, ini kan pembayaran luar negeri ya. Gitu, kemudian coba kita lihat ke bawah lagi ya. Nah, ini ada ini Pak Agus Sakti ya teman-teman ya. Pak Agus Sakti ini salah satu trainer juga di Arkatama ya teman-teman ya. Beliau bagian email marketing gitu ya, dan WA marketing ini beliau ini pakarnya. Nah, ini salah satu social proof gitu ya, tapi ini bukan punyanya Pak Agus ya teman-teman ya. Ini punyanya Pak Maftu ya teman-teman ya. Kalau kalau teman-teman pengen tahu itu salah satu trainer juga di Arkatama gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kan teman-teman bisa contoh kan untuk copywriting-nya. Ini kan sangat bagus ya teman-teman ya. Nah, ini beliau memberikan data ini ya. Nah, kan. Nah, ini teman-teman juga bisa contoh dari 2020 gitu kan. Nah, ini ya coba dilihat aja ya untuk linknya ini ya teman-teman ya. Dan ini beliau membuat menggunakan HTML teman-teman ya. Tapi meskipun HTML gitu kan, ternyata yang beli juga sudah banyak gitu ya, karena banyak yang membutuhkan untuk template-nya ini. Coba. Share sana. Ini kan bagus-bagus ya.
Coba kita buka lagi ya. Nah, gitu ya, Mbak Rosi ya. Jadi sebenarnya banyak sekali website itu yang bisa digunakan untuk referensi. Mana Mbak Rosi tadi? Halo Mbak Rosi. Iya, Kak. Mm-mm. Tapi ini Mbak Rosi belum sempat sama sekali ya utek-utek bagian WP-nya ya. Paling baru ngituin Elementornya aja, Kak. Tapi masih page kosong. Oke oke. Oke Mbak Rosi. Makasih ya Mbak Rosi ya. Ya, teman-teman yang lain ada yang sudah nyoba tapi fail atau sudah nyoba tapi berhasil? Adakah? Sudah pakai template-nya teman-teman? Halo teman-teman. Iya, Mas Ridho. Halo Mas Ridho. Halo Kak, saya udah Gimana gimana? coba sedikit-sedikit sih Kak Mm-mm. untuk landing page-nya. Mm-mm. Hasilnya gimana Mas Ridho? Hasilnya ya gimana Kak? Ya kayak gitu Kak. Hmm, Eh, masih dalam pengembangan lagi sih Kak. Apa di share screen atau gimana? boleh, 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 boleh. Boleh di share screen dan dijelaskan eh, gimana sih langkah-langkahnya gitu ya Mas Ridho. Ini sepertinya teman-teman yang lain itu, oke. Ini sepertinya teman-teman yang lain itu ada yang belum nyoba Mas Ridho soalnya. Mulai awal install Elementor sampai tahapannya Mas Ridho yang sekarang. Silakan Mas Ridho. Baik, apa sudah terlihat Kak? Sudah Mas. Ya, jadi yang pertama untuk install Elementor tentunya tinggal ke plugin saja, terus add new, terus ke Elementor. Seperti biasa, cari aja Elementor, terus diaktifasi. Terus kalau udah pasti nanti untuk ngedit halaman itu akan ada opsi edit with Elementor. Itu kayak udah otomatis ada ketika sudah diaktifasi pluginnya. Nah, terus di sini saya mengikuti saran dari KC yang dimana kalau mau buat landing page tinggal pencet new ini aja terus ke landing page. Nanti bakal ada beberapa template yang sudah tersedia. Nah, di situ saya mengikuti template yang sudah ada aja, Kak. Hanya saya agak rubah-rubah sedikit gitu, Kak. Sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan saya. Nah, di sini kan saya uh, menyesuaikan juga dengan apa yang uh, diperintahkan pada saat tugas pertemuan 9 ini untuk landing page. Nah, itu yang pertama tuh kan harus ada uh, apa ya, headernya kalau nggak salah ya. Nah, headernya itu ya setangkap saya headernya itu yang seperti ini Kak, headernya terus lalu ada kata-kata seperti apa keunggulan dari produk, terus dari deskripsi produk, produknya apa, terus testimoni, lalu ada CTA-nya juga, lalu ada footernya. Jadi eh, saya sih baru buatnya sekarang ini. Nggak tahu kedepannya bakal ditambah lagi atau enggak. Pastinya sih ada sih kemungkinan ditambahin. Mungkin sekian dari saya Kak. Oke, Mas Ridho. Kalau boleh tahu ya, Mas Ridho ya, dalam menampilkan landing page-nya ini, tadi kan Mas Ridho pakainya itu template ya, Mas Ridho ya. Nah, sebelum template itu kan Mas Ridho pasti masuk ke Elementor gitu kan, bagian generalnya. Bener ya, Mas Ridho ya?
Iya benar Kak. Kemudian Mas Ridho nanti ngeklik, coba didemokan aja Mas biar teman-teman tahu. Jadi setelah install Elementor, kemudian Mas Ridho masuk ke Elementor gitu ya. Masuk ke Elementornya di setting. Nah, oke. Oh ya ini kata Kaci juga di checklist landing product. Di checklist semua ya Mas Ridho ya. Kemudian di save change gitu ya. Oke, kemudian setelah save change, Mas Ridho ini teman-teman ya langsung ngeklik ke new gitu kan Mas Ridho tadi ya. Ke new, coba diklik lagi landing page-nya. Ini kita nyoba bikin lagi ya Mas Ridho ya, yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa template yang bisa dipilih, ada pro dan juga ada yang gratisan. Coba pilih sembarang Mas Ridho. Oke, nah ini teman-teman ya, tampilannya itu teman-teman harus memiliki akun di Elementor dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman itu masih new gitu ya, masih baru banget, maka teman-teman itu nggak bisa langsung insert gitu ya Mas Ridho ya? Iya benar Kak. Nanti langsung disuruh login dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung insert, tapi harus login dulu ya, atau sign in kalau misalkan nggak punya akunnya. Ya, setelah punya akun, kemudian coba klik yang insert Mas Ridho. Oh, ini Mas Ridho pakai Infinity ya? Iya benar Kak. Oke, oke. Oke, coba di settingnya Mas Ridho. Di sebelah kiri bawah itu kan ada logo setting ya. Nah, ini ya teman-teman ya, di bagian settingnya jangan lupa fix layout-nya bawah sendiri, drop-down-nya. Nah, itu dipilih yang Elementor Canvas gitu ya. Nah, bisa dilanjutkan Mas Ridho. Ini nggak usah diubah-ubah. Nah, kemudian langsung di publish gitu ya Mas Ridho tadi ya. Iya benar Kak. Coba di publish Mas Ridho. Oke. Oke ya, coba di preview Mas Ridho. Yang mata sebelahnya update itu. Nah. Oke, ini nggak bisa Mas Ridho. Iya kenapa Kak? Nah, tadi punyanya Mas Ridho bisa ya? Nah sejujurnya Kak, itu tadi saya kayak gini juga Kak. Terus akhirnya saya akalin tuh dengan cara saya edit dulu secara seutuhnya untuk landing page-nya. Terus saya save dengan template. Jadi save as template gitu Kak. Jadi tinggal saya add new page. Terus dari add new page itu saya importnya tuh import template yang udah saya buat gitu Kak. Untuk ngakalinnya. Karena saya nggak tahu juga kenapa setiap kali pencet publish tuh pas di preview tuh page not found gitu. Oke, iya sebenarnya ini saya ini ya teman-teman ya, mewakili beberapa teman-teman yang lain di DM lain gitu ya, bukan DM satu ya teman-teman. Karena gini, tadi teman-teman juga nyoba gitu kan, cara menggunakan template ini, tapi ternyata banyak yang tampilannya seperti Mas Ridho ini. Makanya saya tadi Kak, suaranya nggak kedengeran. tes. Masuk nggak, Mbak? Halo? Masuk Kak. dari tadi Mbak. Oh iya. Masuk dari tadi kok. Aman. Mbak kayaknya, halo? Iya, ini sepertinya internetnya Suaranya Mbak kayaknya. nggak keluar Kak. Di teman-teman masuk Mbak kayaknya. Nah, sekarang agak mendem Kak. Sekarang agak mendem nih. Oke. Bentar ya. Agak tenggelam gitu Kak. Kalau sekarang, halo? Kayaknya emang dari itunya deh Kak. Dari yang Kanisa pegang deh. Oh iya. Berarti ini harus dihadapkan ke atas gini ya. Iya Kak, betul ya. Iya. Besok saya upgrade ke headset yang baru ya teman-teman ya. Soalnya memang kalau pakai TWS itu
justru telinga saya tuh nggak ngerti ya, nggak proporsional gitu loh kayaknya, lepas-lepas terus gitu ya. Makanya pakai headset ya teman-teman ya. Oke, udah aman ya teman-teman ya? Aman Aman, Kak. Kak. Udah, Kak. Oke, oke. Oke, teman-teman terima kasih ya. Ya gitu ya teman-teman, kalau misalkan ada yang kurang jelas diomongkan gitu ya. Oke, sebenarnya masalah ini gitu kan. Masalah ini tuh masalah yang saya tunggu-tunggu dari tadi di teman-teman gitu ya. Ternyata baru muncul di Mas Rido ini ya, Mas Rido ya. Berarti tadi Mas Rido itu menggunakan template-nya sendiri berarti Mas ya? Saya menggunakan template yang ada di landing page, tapi saya save bukan dipublish gitu, Kak. Jadi saya save Hmm. yang udah saya buat itu menjadi template. Mm-mm. Sehingga pas saya buat add new page itu nanti saya import template yang udah saya buat tadi gitu, Kak. Jadi Oke. buat ngakalinnya gitu sih, Kak. Boleh dicontohkan Mas Rido ya? Caranya Mas Rido seperti apa? Boleh, Kak. Mm-mm. Ini biar teman-teman yang lain ketika teman-teman itu ingin mengambil template yang ini misalkan Mas Rido. Nah, itu gimana Eh, caranya gitu ya? Jadi saya waktu itu udah saya edit-edit dulu, Kak. Ini Mm-mm. semuanya saya ganti-ganti sampai benar-benar udah lumayan gitu, Kak. Terus saya save optionnya itu save as template, Kak. Saya kasih nama eh, Lala. Terus saya save. Nanti kan ada di sini Lala gitu. Kemudian saya balik, Kak, eh, ke WordPress-nya. Mm-mm. Aduh, ini bentar, Kak. Ini logout ke logout. Itu klik login ya Mas. Dari awal aja, Kak. Mm-mm. Nah, itu bisa itu. Iya, Kak. Mm-mm. Lalu saya ke add new page ini, Kak. Mm-mm. Terus saya pencet pas add new page itu saya pencet edit with Elementor. Mm-mm. Saya nggak tahu nih kenapa nih, Kak. Oke, oke. Jadi Yang ketika jelas tadi bisa gitu, Kak. sudah diedit with Elementor gitu ya. Ini ada add new. Ini masih loading ini sepertinya Mas ya. Kemudian nanti dipilih gitu ya di bagian temanya gitu ya Mas. Berarti pilih temanya nggak di sebelah kanan itu ya Mas ya? Jadi nanti langsung yang ada Mm. template kita gitu, Kak. Hmm, Pilihnya tuh oke, berdasarkan oke. template yang udah kita simpan gitu. Oke, oke, oke. Tapi nggak lewat new ya Mas ya? New landing page itu ya? Nah ini, Kak, jadi kan ada Mm. dari sini tinggal ke my templates gitu, Kak. Oke, oke, oke. Iya, jatuhnya Nah, page ya kalau teman-teman ya. iya benar. Terus tinggal Oke, saya insert, apply. oke, oke. Itu salah satu alternatif ya teman-teman ya dari Mas Rido ya. Nanti nanti langsung bisa di-apply ya. Mas Rido tadi sudah mencontohkan itu ya. Nah, itu ya Mas Rido ya hasilnya ya. Iya, Kak. Kayaknya masih loading. Nah, itu muncul ya teman-teman ya. Oke. Makasih banyak ya Mas Rido ya. Iya, Kak, sama-sama. Semoga membantu Oke. untuk semuanya. Ya, Terima semoga kasih. membantu. Sangat membantu ya ini ya. Sama-sama Mas Rido. Oke, teman-teman ya. Itu tadi tips and trick gitu ya dari Mas Rido gitu ya. Karena tadi saya nyoba itu juga masih error ya teman-teman ya.
salah satunya memang harus dibuat template dulu gitu kan, kemudian baru diimplementasi ke dalam desainnya gitu ya. Nah, namun saya juga punya alternatif lain ya teman-teman ya. Oh, ini ada Mas Febri ini. Halo, halo, gimana Mas Febri? Mas Febri resign ini ya. Halo Mas Febri. Iya Kak, Gimana, gimana? bukan hanya tentang tadi sih Kak, cuma problem aku Mm-mm. aja. Kalau Kak Nisa mau lanjut Oke, lagi, oke. Kak Nisa dulu. Oke, oke. Nah, mungkin ini kelanjutan saya rada panjang sih Mas Febri, jadi ada cara lain gitu ya. Kalau dari Mas Febri itu gimana? Mas Febri silakan untuk problemnya diutarakan dulu ya. Nanti saya kasih solusi yang lain gitu ya, teman-teman. Ini dikembalikan lagi nih ke Mas Febri. Gimana Iya Kak, problemnya Eh, apa Mas Febri? ini Kak, jadi problemnya itu sebenarnya untuk ke tugas yang sebelumnya ya Kak. Untuk Hmm. aku kan produk atau katalog aku kan dibikin page sendiri gitu ya. Nah, Mm-mm. saat aku masukin elemen produk atau archive produk itu dia nggak mau muncul gitu Kak. Terus juga kalaupun bisa muncul untuk tombol seperti tombol add to chart gitu tuh nggak bisa disetting Kak teksnya. Itu kenapa ya Kak? Itu udah saya tanyain sih di grup tadi siang atau kalau nggak salah. Atau coba di show aja Mas. Kita lihat apa masalahnya gitu ya. Oh, dijadikan page sendiri ya Mas ya jadinya. Kenapa nggak dijadikan di shop aja Mas? eh iya Kak, aku bikin page shop gitu Kak namanya. Mm-mm. Nah, mana ya tadi? Eh Oh, ini Mas Febri itu yang case-nya WooCommerce-nya nggak bisa bikin shop gitu ya? Iya nggak sih? Atau Oh, salah? yang kemarin itu udah clear, Kak. Ini aku bagian Oke. yang ini aja sih, Kak. Nih, wait, aku Hmm. kasih lihat dulu. Aku kan bikin page untuk katalog gitu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. setelah aku bikin, nah ini Kak, ini Mm-mm, kan mm-mm, mm-mm. aku bikin page untuk katalog gitu. Nah, terus aku masukin misalkan elemen produk atau produk archive produk ya, Kak. Mm-mm. Di bawahnya tuh muncul button sendiri, tapi nggak bisa di custom gitu untuk teksnya itu. Coba diklik Mas. Wait, Kak, agak nge-lag dikit. Mm-mm. Nih, misalkan aku tambahin elemen produk ya, Kak. Mm-mm. Ini sampean pakai apa sih? Infinity apa beli ini? Ini kebetulan beli, Kak, di yang Kak Nisa rekomend waktu itu, ID Cloud House Store. Oh, oke. Mm-mm. Nah, ini kan udah muncul ya kan, Kak. Tapi di bagian button select option ini nih nggak bisa dirubah, Kak, teksnya. Bentar. Coba masuk ke navigatornya, Mas. Navigator itu yang bawah itu loh, yang sebelah bawah kiri. Ya. Sebelah kanannya setting. Nah, itu kan ada kayak numpuk-numpuk layer. Nah, itu navigatornya. Oke, heeh. Coba scroll ke atas. Maksudnya ini, apa itu namanya? Page-nya. Lembar kerja page-nya itu scroll ke atas. Navigatornya kayak. Nah, coba klik arahkan kursornya ke gambar-gambar baju itu ya. Nah, itu kan ada titik 6 itu coba klik yang titik 6. Mm-mm. Nah, sebelah kiri ini kan akan tampil ini ya, beberapa pengaturan gitu kan untuk produknya itu kan. Oh, bentar Mas, bentar Mas. Kayaknya kayaknya ke navigator aja Mas. Ternyata belum nyatu itu ya. Ke bawah ke produk, klik. Nah, oke. Mm-mm. Terus ke kiri gitu ya. The style of the visit is often affected by your time and plugins if you experience trial switch in
basic time and deactive related plugin. Coba scroll ke bawah. Harusnya di sini ya. Di bagian konten, Mas. Nah, sebelah kiri. Nah, harusnya di situ ya. Nah, coba query-nya diklik. Kalau query itu sebenarnya nggak ini ya, teman-teman ya. Author, date-nya. Scroll lagi, ada nggak ya? Oke, kalau diklik order by-nya itu, yang bagian date itu ada pilihannya nggak, Mas? Oh, ini urutannya ya ini ya. Oke, 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 oke. Terus yang order itu, Mas? Sama klik lagi. Ascending sama descending. Kok nggak ada ya? Coba masuk ke exclude. Kita coba raba satu-satu ya ini ya. Exclude. Nah, coba klik yang exclude. Oke. Terus let's produknya diklik. Ada nggak ya ini? Sell feature manual section related. Kok nggak ada ya? Kalau di konten, Mas. Di konten itu yang tadi ya. Oke. Oke, Mas Febri ya. Ini saya juga nggak tahu ya kenapa kok nggak bisa. Bisa jadi Elementornya nggak pro atau apa gitu ya. Kalau di teman-teman yang lain, untuk produknya digembok atau enggak teman-teman? Di bagian Elementornya. Halo, ada yang nyoba produk? Oke ya, belum ada ya. Mas coba lari ke style. Oke, ke bawah lagi. Defaultnya nggak mungkin sih. Ke bawah lagi. Rating, price, terus ke bawah lagi. Button itu Mas. Nah, lagi ke bawah. Nggak ada ini ya. Penginputan untuk teksnya ya Mas ya. Mas Febri Ya, tadi Kak, nggak sudah ada. coba cari-cari di sini ya. Udah aku coba otak-atik ganti tema. Itu masih aja, Kak. Paling kalau aku ganti tema, icon rating itu muncul, Kak, di produk yang bawahnya. Cuman gitu doang ya. Coba Iya. klik yang typography, Mas. Typography sebelah kanan itu dia kan muncul ya. Mana ya? Kenapa kok tidak ada ya? Padahal ada untuk wording space dan lain sebagainya. Terus ke bawah lagi. Itunya, typografinya. Padahal ada wording space-nya loh ya. Kemudian coba ke advance, Mas. Kadang dia sembunyi ya. Kadang beda ini ya teman-teman ya kita pilih gitu ya, beda menu itu kadang beda juga tempatnya gitu kan. Terus scroll ke bawah, Mas. Oke, ini nggak mungkin sih kalau ada di background itu ya teman-teman ya. Tapi itu untuk select optionnya bisa diklik nggak, Mas? Select Takutnya ini option ini gambar nggak gitu bisa, ya. Kak. Loh, nggak bisa diklik? Nggak bisa ya Mas diklik ya? Nggak bisa, dia nggak berbentuk kolom gitu. Oke, 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 oke. Ini sepertinya bentuknya gambar ya ini, hanya produk gitu ya. Tapi aslinya nggak kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan dari Mas Febriansah menginputkannya manual gitu gimana Mas? Jadi nanti pakai inner. Banyak juga berarti. Berapa produk sih? Ini kalau tadi tuh kan ada muncul apa ya, keterangan untuk atur di ini. Kalau aku pakai produk archive produk ya, Kak, sebentar. Nah, ini Kak, kalau pakai archive produk kayak gini dia munculnya. Nah, kalau Ya, buka. Oh. ini udah aku coba masuk ke appearance dan customize. Muncul sih Kak, tapi kalau di sini kenapa nggak muncul? Saya coba tes di eh, di Chrome gitu, misalkan di browser lain itu masih nggak bisa muncul. Buatkan di halaman depan gitu ya.
visible on front only gitu kan. Dan Anda hanya terlihat di bagian front end-nya. Bentar, coba sih Mas yang di appearance itu. Coba masuk ya. Ya Kak, ini ku coba. Soalnya saya biasanya itu Mas kalau inputkan produk itu ya langsung gitu ya dari menunya WooCommerce gitu. Nanti akan muncul di bagian shopnya sendiri. Atau mungkin ini gara-gara Mas Febri bikin shopnya menunya sendiri ya. Jadi page-nya building sendiri ya kemarin ya. Iya nggak sih Kak, Mas Febri? kalau otomatis itu gimana Kak? Nah, jadi ketika Mas Febri itu ini ya baru unduh WooCommerce, nah maka secara otomatis di bagian page-nya itu akan ada shop dan cart gitu. Dan kalau misalkan Mas Febri gitu ya, itu sudah menambahkan produk di bawahnya WooCommerce itu akan otomatis muncul dia gitu ya di dalam tampilan shopnya gitu. Emangnya Mas Febri nggak kayak gitu Mas? Daripada satu-satu gini. Eh, Kemarin tuh kan masalahnya sebenarnya kayak gitu juga karena nggak ada page card dan check out itu Kak. Jadi aku nggak bisa klik check out kemarin itu. Nah, itu permasalahannya ternyata. Ini aku nggak ada page chart dan check out itu karena aku tuh pakai template. Pakai template itu nggak bisa langsung di apa namanya di copy langsung semua jadi kepasang gitu. Dia harus per page terus kita masukin template gitu satu-satu. Makanya kemarin kayak gitu kendalanya. Oke, 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 oke. Coba Mas yang di appearance itu Mas. Ini sudah di appearance lah. Oke. Ini ya Mas ya yang di appearance itu ya. Halo Mas Febri. Iya Kak, tunggu bentar. Ini nanti dia Oke. muncul Kak. Ya. Nah, kayak gini Kak. Untuk ini ya, Ya, buttonnya itu juga nggak bisa dirubah ya kalau di sini? Atau bisa? nggak bisa. Dia cuma bisa diklik terus pindah ke link gitu. Hmm, iya, 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 iya. Ini bisa jadi karena dia ini ya teman-teman ya terbatas gitu ya, limited. Coba sih saya cek punya saya itu yang produk apakah ada gitu ya. Punya saya soalnya juga nggak pro. Coba saya bukakan. Bentar. Ke page. Sebenarnya udah aku coba cari cara gitu ya Kak, cari tahu gitu. Coba eh, cari tahu di AI gitu, cari tahu gimana caranya gitu. Ya seperti yang tadi itu sih masuk ke appearance dan eh, atur di bagian produk-produk yang tadi itu. Terus masukin CSS-nya juga. Udah aku coba masukin gitu, kodenya gitu, tapi masih nggak mau juga. Mas Febri, coba Samen masuk di page-nya sih. Kok aneh ya, Samen itu sudah menginstal WooCommerce, tapi kok nggak ada shop-nya ya? Beneran nggak ada shop-nya ya, Mas ya? Nggak ada Kak. Coba scroll Ini lagi ke kan bawah. aku ini kan Iya, shopnya iya, bikin atas. sendiri. Kalau yang lain-lainnya ini kayak member logout login ini karena aku uh, install dan activate plugin untuk login dan logout member gitu Kak. Kalau shop itu nggak ada karena pas awal-awal itu aku bikin sendiri. Ini juga chart kemarin bikin sendiri. Kok beda gitu Tapi ya, Mas ya? tapi pakai template juga sih Kak. Jadi template aku kan pakai ini ya Kak, kayak ini. Nah, jadi aku tinggal pakai-pakai aja kalau pas mau bikin page baru gitu. Pakai Envato. Ini Kak. Oke, 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 oke. Berarti untuk yang appearance tadi dia tetap nggak bisa ya, Mas Febri ya?
Iya, tadi kan Mm-mm. sebenarnya patch itu aku pakai yang ini Kak, template-nya itu. Mm-mm, Nah, dia mm-mm, kan langsung otomatis tuh harusnya tadi muncul gambar yang ini nih. Tapi mm-mm. itu nggak bisa, munculnya kayak gini tadi. Kayak gini muncul. Bisa jadi juga template-nya itu gak mendukung Mas untuk uninya, untuk penambahan produknya itu ya. Kadang kan template sama Elementor itu kan beda jenis ya. Kadang bisa jadi seperti itu. Makanya dia nggak support gitu ya. Karena ini ya bukan bukan gandengannya kayak gitu loh ya. Ini saya punya satu plugin lagi Mas Febri ya. Tapi nggak tahu itu akan menampilkan ada produknya atau enggak ya. Atau dicoba dulu dah. Saya perlihatkan dulu untuk ini ya, untuk plugin yang baru. Atau dari Mas Febri. Oh ini Mas Ahmad Januar ini mau ngomong. Kalau Mas Ahmad Januar atau Boleh izin masuk, Kak? iya boleh silahkan. Sebenarnya kemarin aku ada kendala seperti ini. Cuma di halaman patch-nya itu di trust itu loh, Mas. Di halaman patch coba. Page. Nah, itu yang di trust itu mungkin ada halaman shop. Terbuang gitu ya dia ya. Mungkin bisa dipulihkan lagi. Trust itu loh, Mas, Trust itu, yang Mas. all atas. Atas apply. Nah, atasnya lagi. Nah, Nah, itu. itu. Oh, terus punyanya Mas Ahmad Januar ada ininya ya. Ada Ya, di shop. sini lah itu. Nah, Itu. itu ada shopnya. Mungkin halaman ini, Eh, Mas. Ya, coba restore aja ya gitu ya. Iya, ya coba aja. dua-duanya itu. Yang dua-duanya ya. Oh, ini ya teman-teman ya. Bisa ya masuk ke sampah gitu ya Mas Ahmad Januar ya. Ya, kemarin coba cari tahu, Kak. Ternyata di situ. Iya. eh ini teman-teman ya. Kadang itu juga tergantung temanya gitu ya. Entah apa yang dilakukan gitu ya. Kenapa kok bisa masuk trust gitu ya teman-teman. Tapi kan nggak benar-benar hilang gitu kan ya. Masih ada coba sama view gitu Mas ya. Terus Jadi ini draft mau dia ya. Coba yang edit ini edit nggak dulu. bisa pakai edit Elementor ya Kak? Coba edit dulu. Diklik edit dulu ya. Yang ini ya. Coba edit. Kita lihat mana shop yang benar gitu kan. Shop yang punyanya WooCommerce-nya. Coba edit with Bentar Kak, Elementor. sorry. Heeh. Duh. Dana APBD turun. Edit with Elementor. Kalau langsung dipublish gitu Mas? Atau dipublish aja ya? Langsung kelihatan tampilan depannya itu. Tapi sama nambahkan produk itu di WooCommerce produk kan Mas? Mas Febri. Ya gimana Kak? Kok putus suaranya? Oh, tes. Tapi Mas Febri, waktu menambahkan produk itu di WooCommerce produk kan? Iya benar Kak. Oh, Di berarti harusnya menu ada. produk. Iya, harusnya produknya nggak hilang. Nah, Iya yang tadi Kak. udah di-publish sama Mas, yang shop tadi. Yang baru di restore tadi. Itu sudah Yang di di-publish restore belum? tadi masih di draft karena tadi baru di restore aja. Oke. Publish dulu Mas, publish dulu yang Oke. dua itu tadi. Oke Kak. Oke. Ini kok buka Elementor ya? Yang ini Mas, yang buka page-nya. Coba di-close aja dulu Mas, Elementornya ini lama soalnya. Nah, langsung edit, klik edit. Langsung aja klik edit gitu. Teman klik di situ aja Mas. Nah,
Nah, Iya Kak, ini internetnya lagi lelet rupanya. oh, oke. Nah, itu nanti ketika itu diklik edit, kemudian dipublish, kemudian lihat di tampilan itu kan akan kelihatan kan mana shop yang benar gitu. Oke, publish ya. Kemudian yang kedua itu juga dipublish. Ini yang pertama udah, Oke. Oke, itu yang kedua juga yang sudah kedua ya. juga udah. Kembali ke page, Mas. Oke, nah itu kan ada 3 shop ya. Coba scroll. Nah, ada 3 shop. Itu coba scroll ke atas lagi. Oke, itu coba samen ke appearance. Oke, kemudian menus-nya. Masuk ke menus. Nah, itu coba dimasukkan semuanya ke sebelah kanan ya. Ini udah Kemudian, Kak. kemudian diarahkan kursornya ke shop sebelah kanan itu. Arahkan ke shopnya. Nah, oke. Nah, itu kan ada drop down. Nah, itu ubah shop 1, shop 2, shop 3 gitu. Biar tahu bedanya gitu ya. Nah, shop 3. Oke. Nah, kemudian save menu. Oke. Oke, kemudian coba lihat tampilan di websitenya ya, Mas ya. Ini kita lihat mana shop yang benar gitu ya. Sampai ada 3 shop ya. Kayaknya satunya itu shop dari template gitu kan, template temanya. Terus satunya lagi dari WooCommerce, satunya lagi yang sampean bikin itu ya. Nah, coba diklik mana yang benar ini ya. Nah, itu bikinannya sampean. Yang tadi ya, select option itu ya. Eh, aku juga bingung sih ini yang mana, soalnya kan sama-sama template-nya sama. Oke, ini yang sebelumnya, yang Mm. yang ku buat tadi. Oh, ini yang sampean buka. Sampean buat yang ini, yang shop 3 ini kayaknya. Yang ada kotaknya itu kan shop itu kan. Iya, oh iya, ini yang restore Kak, yang baru diambil Nah, dari sama yang pertama ini. mm. Yang pertama Nah, ini itu kalau ini di juga yang dari Oke. ini dari restore juga Kak. Oke. Ini aku Itu yang kayaknya 3 berarti. iya, kayaknya yang bener itu antara yang 1 sama yang 2 itu ya. Kalau diklik yang dari shop satunya, diklik select optionnya itu apa? Masuknya ke apa itu, Mas? Masuknya ke produk Kak. Tapi yang dipermasalahin cuma ininya aja Kak, nggak bisa diubah teksnya. Hmm, oke. Mau diubah apa ya, Mas? eh Ya kayak yang pada umumnya gitu, add to chart gitu atau buy Hmm, now gitu. hmm, Coba ke page-nya aja gitu ya Kak. Apa boleh, gimana? boleh. Kalau misalkan memang nggak bisa dirubah, kayaknya dari template-nya kayaknya, Mas. Coba ya masuk ke shop 1 ya tadi.
Ini sampean template-nya ngambil di Neve ya, Mas? Apa bikin sendiri? Kalau template-nya itu aku pakai Astra. Cuma kalau yang untuk nimpahinnya Oh, itu pakai yang tadi itu Anpeto ya. oke 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 oke. Tapi di sini kok nggak berubah ya Kak namanya? Oh, karena itu di menu doang ya. Di menu doang. Iya. Kalau ini aku Itu coba ya. itu jamnya kayaknya kelihatan deh. Dari jamnya itu yang Oh, ini. 9.14. Ya ini ya Kak. Coba yang bawah dulu ya. Kalau memang dari template-nya nggak bisa dirubah, tetap select option aja nggak apa-apa kok, Mas Febri. Berdasarkan penugasan ya. Karena yang dinilai sebenarnya ya tampilan dinilai, tapi eh, yang paling utama gitu ya, itu yang sesuai dengan instruksi dari soal gitu ya, soal yang di sini. Oh, ini yang lama ini, Mas. Ini yang sama bikin nggak sih? Maaf ya Kak, agak lama ini jaringannya. Oh, iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini sama jualan apa, Mas Febri? Halo, Mas Febri. Ya Kak, ini rupanya kayaknya gagal masuk ke Elementor terus Kak. Ini ya. Karena jaringannya tadi ya, sepertinya ya, Mas Febri ya. Iya Kak. Oke, oke, oke. Oh, Itu oh masih iya Kak, loading itu. aku mau nanya juga. Itu kan Mm-mm. kita kan diminta untuk bikin landing page ya. Nah, Oke. aku tuh kebetulan rencananya tuh landing page-nya itu hampir sama sih dengan di homepage. Karena homepage aku tuh udah tertuang banyak juga gitu. Hampir Mm-mm. sama dengan landing page. Mungkin kalau misalkan aku buatnya hampir sama dengan homepage, tapi di bagian landing page tuh aku tambah CTA-CTA yang lebih menarik itu gimana Kak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting elemen-elemen dari landing page yang diminta di soal itu lengkap gitu, Mas Febri. Nggak Oh masalah iya kok Kak. kalau misalkan memang sama dan dinilai itu sudah menarik, nggak masalah gitu ya pakai yang ada di homepage juga. Itu di homepage-nya Samen jualan satu produk saja kan, Mas? Di bagian mana Kak? Di homepage-nya Samen itu hanya menjelaskan satu produk saja kah? Produknya Di Samen itu kan tadi homepage itu cuma aku kaos-kaos gitu ya. masukin ini aja sih, apa beberapa produk gitu. Iya ya. Iya, sebenarnya kalau misalkan gini, Samen jualannya eh ini ya kayak brand fashion gitu ya. Misalkan jualan baju, jualan jaket gitu ya. Nah, yang dimasukkan di landing page itu hanya boleh satu. Misalkan baju aja gitu ya atau jaket aja gitu sih Mas Mas Febri. Jadi nanti produk Oh yang iya Kak, dijelaskan itu rencananya hanya memang satu produk gitu. kalau di landing page memang rencananya mau masukin satu aja sih Kak. Bener-bener. Ini masih error kayaknya ya. Iya Kak. Tadi tuh aku Mm-mm. coba ganti template tema itu ya Kak. Kan Mm-mm. tadinya dari Hello Elementor nama template temanya itu aku Mm-mm. ubah jadi Astra, itu berubah juga jadi tampilannya gitu. Jadi mau nggak mau karena aku udah terlanjur bikinnya kemarin pakai Hello Elementor, jadi Mm. aku lanjutin aja gitu. Oke, oke, oke. Iya, kadang itu kan dampak penggunaan atau pemakaian plugin atau Elementor gitu ya. Atau mungkin tema itu kan beda-beda ya, Mas ya. Nah, bisa jadi ini temanya nggak support shop gitu ya. Atau bisa jadi temanya itu nggak support keranjang gitu kan. Sebenarnya nggak masalah kalau misalkan memang dari sisi tampilan kayak tadi ya, select optionnya nggak bisa dirubah. Yang penting nanti untuk
wongkirnya, kan yang dinilai itu wongkir gitu kan teman-teman ya. Wongkir dan juga mitransnya itu bisa tertempel. Bisa ya Mas Febri ya untuk kedua itu ya? Bisa Kak, alhamdulillah kalau yang bagian wongkir dan mitransnya. Cuma Oke, memang oke. ada beberapa pembayaran kan yang harus diisi dulu ya di mitransnya supaya bisa Bener-bener. kita tambahin. Kalau Iya. misalkan gini aja Kak, kita tambah button gitu bisa nggak sih Kak ditimpah gitu? Bisa sebenarnya ditambah button. Cuman kalau misalkan ini ya takutnya gini Mas Febri, karena masuk ke chart itu kan dia itu harus lewat ini ya, harus lewat yang asli dari WooCommerce-nya. Kalau menurut saya it's okay sih, nggak apa-apa tulisannya gitu aja untuk sementara. Yang penting nanti ketika diklik dia itu bisa melanjutkan ke bagian chart-nya gitu loh Mas Febri. Gitu. Iya Kak, kalau untuk nge-linknya udah sih udah bisa. Saran saya gini Mas Febri, gimana kalau untuk ininya Mas Febri kan sedikit nunggu ini ya untuk Elementornya. Iya. Nah, karena kita terbatas waktu gitu kan sampai Heeh. jam 21.00, eh saran saya nggak masalah gitu ya, nggak usah dirubah, nggak apa-apa, wes nggak wajib gitu ya untuk Mas Febri. Nanti saya sampaikan ke reviewer gitu ya, kenapa kok select option pilihannya itu nggak masalah. Nah, yang penting nanti Mas Febri tugasnya memastikan antara wungkir sama chatnya itu bisa diakses gitu aja ya Mas Febri ya. Heeh. Iya. Kalau Kemungkinan ya, kemungkinan sih kalau nggak tuntas juga aku bikin satu persatu yang tadi Kak Nisa bilang itu. iya, Aku bikin manual, nggak pakai elemen produk. Iya, tapi saran saya gini, Mas Febri ya, mending menggunakan yang dari WooCommerce-nya langsung aja, daripada sampean bikin baru gitu kan, nanti bingung ngelingkan ke chart-nya gimana gitu kan. Mending pakai yang dari WooCommerce. Jadi select option ini biarkan wis, gak masalah hiraukan, gak apa-apa. Gitu ya Mas Febri ya. Iya Kak. Oke, oke Mas Oke, Febri. jadi gitu aja ya Kak ya. Iya, 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 iya. Karena ini sepertinya memang temanya Heeh. berbeda gitu kan. Iya. Jadi nggak support gitu ya. Iya Kak. Oke, Mas Makasih Febri. banyak ya Kak. Ya, semangat ya Mas Febri ya. Oke, oke ya teman-teman ya. Iya, ini ada 4 pertanyaan, tapi saya keep dulu ya teman-teman ya, karena ini ada sepertinya yang lebih dibutuhkan oleh teman-teman di kelas ini ya teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya eh tema yang tadi disampaikan Bu C boleh teman-teman pilih gitu ya. Boleh kok kalau misalkan memang teman-teman ingin menggunakan template yang itu gitu ya. Nah, ini saya ada salah satu plugin baru gitu ya untuk teman-teman yang temanya itu juga banyak pilihannya ya untuk landing page ya. Namanya Elements Kit gitu ya. Jadi Elements Kit Elementor. Coba saya share screen ya. Ini bagus juga teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan template ini. Template-nya menurut saya lumayan bagus gitu ya kalau diimplementasikan. Ini bahkan kalau kalau pakai template ini teman-teman kayaknya bisa cepat gitu ya untuk pengerjaannya itu. Oke. Oke ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman setelah membuka dashboard gitu ya, teman-teman bisa langsung masuk ke plugin, add new gitu ya. Kemudian teman-teman bisa ketikkan elemen kit ya. Elementor, Elements Kit gitu aja wes biasanya langsung muncul dia. Nah, gini ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih yang ini ya, pakai S ya, Elements Kit Elementor Add-on ya. Kemudian teman-teman install dan teman-teman aktifkan. Kebetulan kalau di web saya ini dia sudah aktif ya, teman-teman ya. Nah, ketika si elemen kitnya itu sudah aktif, teman-teman itu bisa masuk ke all page gitu kan. Nah, kemudian teman-teman klik yang add new. Oke, misalkan SIP 01 gitu ya, misalkan. Kita publish dulu deh, biar nggak ini ya, biar nggak hilang.
Oke, teman-teman, kemudian teman-teman bisa pilih yang Edit with Elementor. Nah, ini diklik dulu ya. Ya. Oke, tampilannya kan seperti ini ya, teman-teman ya. Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini tuh ada yang warnanya pink gitu ya. Yang tadinya teman-teman cuma punya 3 gitu kan. Di sini ada yang warnanya pink. Ini teman-teman bisa klik gitu ya. Nah, di sini teman-teman tuh bebas memilih template untuk landing page-nya. Ini sangat banyak sekali ragamnya gitu ya. Dan menurut saya ini bagus-bagus teman-teman kalau diimplementasikan ya untuk template Elements Kit ini ya. Misalkan saya mau cari elemen yang ini deh. Nah, ini tinggal insert aja teman-teman. Nah, tapi di sini teman-teman perlu milih ya memang ya. Kadang ada elemen itu template-template elemennya ada yang pro gitu kan, tapi nggak ada tulisannya pro gitu kan. Tiba-tiba get kalau ingin mendapatkan ini ya pro dulu kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi meraba-raba, tapi langsung jadinya seperti ini dan ini menurut saya lumayan lengkap ya untuk tampilan sebuah landing page itu. Jangan lupa di sini teman-teman ini ya untuk Elementor Canvas-nya diaktifkan. Oke, kemudian diupdate. Nah, ini masih update ini ya. Kalau menggunakan elemen skit itu teman-teman ini ya nggak perlu nge-save template gitu ya. Jadi ini bisa langsung di view ya teman-teman ya. Coba kita buka view, preview. Ya, sedikit lama memang. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kan hasilnya bagus ya teman-teman ya. Untuk landing page-nya tinggal ubah-ubah aja nanti untuk gambarnya. Nah, ini lengkap ya teman-teman ya. Pricing-nya, kemudian why choose gitu kan. Nah, ini ada blognya kalau memang teman-teman mau menambahkan blog. Nah, ini ada social proof-nya. Nah, tinggal nambahi footer aja di bawahnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin ini ya yang perlu saya jelaskan juga terkait dengan peletakan landing page-nya. Kalau di homepage itu ditaruh mana gitu ya teman-teman ya. Coba kita ketemu ini ya. Nah, karena landing page itu sejatinya dia menjelaskan satu produk saja gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman itu bisa meletakkan landing page-nya. Kalau misalkan ini kan restoran gitu ya. Itu landing page-nya di bagian menu itu bisa ya teman-teman ya. Jadi menu, kemudian ketika landing page-nya itu diklik ini kan banyak menu ya aslinya ya. Ini kan nanti ada banyak menu, misalkan teman-teman jualan nasi goreng. Berarti landing page yang pertama nasi goreng. Landing page yang kedua ada spaghetti gitu misalkan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman cuman ada satu menu ya nggak apa-apa nanti ditempel aja di bagian menunya ini gitu ya. Tapi di sini teman-teman nggak wajib bikin semua landing page dari produknya gitu ya. Teman-teman cukup bikin satu aja gitu ya. Yang diwajibkan hanya satu saja. Tapi kalau misalkan teman-teman memang rajin gitu ya, pengen bikin untuk semua produknya itu juga boleh untuk landing page-nya itu bagus ya untuk kelanjutan bisnisnya teman-teman. Jadi ditaruh di sini atau mungkin teman-teman itu yang tulisannya di bagian menu ini adalah produk itu bisa ya teman-teman ya ditempel di bagian drop-down-nya ini. Nah, cara nempelnya gimana? Cara nempelnya itu teman-teman cukup masuk ke bagian dashboard. Nah, ke dashboard kemudian ke appearance.
Kemudian klik yang menus. Nah, kemudian di sini teman-teman itu bisa ngeklik gitu ya. Atau misalkan kalau nggak muncul di sini, klik yang view all gitu kan. Nah, kemudian teman-teman cari yang SIB. Ini kan contohnya SIB 1 ya. Ini di add to menu. Kalau misalkan teman-teman ini tulisannya produknya ya silahkan dicari ya tulisan produknya. Kemudian ini ditarik ke atas gitu ya. Misalkan tadi di bagian menu. Nah, ditempel aja di sini. Nah, gini ya teman-teman ya. Ditempel di sini biar dia jadi sub item di bagian menunya. Nah, setelah itu teman-teman bisa untuk save menu. Oke, gitu ya. Kemudian coba kita show-kan untuk tampilan utamanya. Sorry, reset, Pak. Oke. Kita lihat ya di bagian menu itu kan sudah ada SIB 01. Jadi landing page kita itu akan tampil ya teman-teman ya. Oke, ini sepertinya ada kendala. Ini kayaknya percobaan saya yang sebelumnya teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk landing page-nya itu akan tampil kayak gini ya. Coba ini, di uji coba ini ya. Biar nggak ngulang lagi. Nah, ini akan tampil seperti ini ya teman-teman ya nanti landing page-nya teman-teman. Jadi untuk peletakannya itu bisa diletakkan di bagian menu ini ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin satu orang saja dari Mbak Hadana. Silakan Mbak Hadana. Nanti Mas Yanuar, Mbak Riri sama Mbak Monica bisa tanya di grup ya, Mas Mbak ya. Halo Mbak Hadana. Silakan Mbak. Ya, halo Kak. Gimana? Jadi problemku tuh kan dari awal aku mau edit website pakai Elementor itu aksesku ditolak. Jadinya aku edit seluruh isi website itu pakai customize sama edit page yang bawaan WordPress. Oke, Ya, terus untuk buat landing page ini tadi kan Kak C nyaranin pakai Elementor. Nah, itu kalau di masalahku aku harus tetap pakai Elementor atau gimana Kak? Soalnya tadi udah aku coba. Selama ini Elementornya itu tak deaktif. Iya. Karena kalau tak aktifin itu ya penuh. jadinya amburadul. Oh, iya. Iya, jadi kayak yang udah tak edit di customize itu nggak bisa membaur sama yang Elementor gitu. Oke. Oke. Nah, jadinya saya bikin landing page-nya pakai apa, Kak? Atau pakai edit page? Iya, oke ya Mbak Dana. Jadi teman-teman tuh sebenarnya kalau kita lihat dari soal itu kan nggak wajib ya teman-teman ya pakai Elementor, pakai customize atau edit page. Yang penting dari struktur landing page yang diminta oleh soal itu terpenuhi gitu ya Mbak Hadana. Nah sebenarnya Elementor itu kan tambahan gitu ya. Jadi tools tambahan yang bisa digunakan teman-teman dan kebetulan di Elementor itu ada template yang lengkap gitu ya. Jadi makanya kenapa di tim Arkatama itu merekomendasikan menggunakan Elementor gitu. Tapi kalau untuk case-nya Mbak Dana, misalkan bisanya diedit via edit page, ya it's okay. Yang penting nanti landing page-nya jadi, gitu ya Mbak Dana ya. Iya. Oke, sudah nemu nggak ini template di edit page? Udah ada, tapi nanti bisa ditambah-tambahin sendiri sih Kak. Bisa nambahin iya. Iya. Oke, kalau misalkan sudah bisa ya wis aman lah gitu Mbak Hadana ya. Oke, ada lagi pertanyaan Mbak Hadana? Oh ini memastikan lagi Kak, untuk landing page ini berarti satu domain tapi beda alamat URL sama homepage. Oh iya, bener. Jadi sebenarnya kan kalau bikin landing page itu yang beda cuman belakangnya aja, yang slash-nya itu aja Mbak. Ya kayak bikin menu. Landing page itu kayak bikin menu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman gini ya, Mbak sorry nih, aku punya banyak domain yang nggak kepake,
Dan aku pengen tak bedain antara domain landing pageku sama domain yang ada di homepageku. Kayak punyanya Arkatama itu kan arkatama.id, tapi bagian landing page-nya itu siaka.link kan. Kan itu beda domain. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nanti ketika diklik bagian menunya atau produknya itu langsung tergenerate di landing page-nya. Gitu ya Mbak Adana ya. Oh iya, sudah terjawab Oke. Kak. Terima Aman ya Mbak kasih. ya? Oke, Iya, sama-sama. Oke teman-teman, maaf ya tadi Mbak Mas yang bertiga tadi belum sempat saya jawab ya teman-teman ya, karena waktunya terbatas teman-teman ya. Dari Arkatama hanya sampai jam 9. Nanti nggak apa-apa kok kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja di grup ya teman-teman ya. Tag saya atau Mbak Dila gitu kan selaku admin. Mbak Rita, ini ya dikip dulu ya untuk pertanyaannya ya Mbak Rita ya. Aku minta izin. Jadi Hah? Gimana? hari malam ini ada yang perlu saya bicarakan Kak secara personal sama Kakak. Jadi agak urgent. Kenapa? Berkenan gitu habis mentoring ini saya mau bicara secara personal Kak. Oh iya, boleh Mbak. Agak urgent untuk tugas ke depannya. Oh, ini aja Mbak di WA aja ya, nanti biar Zoom-nya ini saya ini ya, end untuk call-nya gitu ya. Oh baik Kak. Nanti sampein chat saya aja ya, langsung di PC. Mbak saya Rita Awalia gitu ya. Nanti Baik langsung Kak. saya telepon. Oke, sudah ya Mbak Rita ya. Ya sudah Kak. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya mentoring kita. Semoga teman-teman lancar untuk pengerjaan tugasnya. Ini nggak tahu ya, ada perpanjangan atau enggak. Tapi saya yakin teman-teman bisa gitu ya. Jadi ketika teman-teman nemu kasus kayak Mas Febri tadi, oh ternyata bagian select optionnya nggak bisa gitu. Itu jangan dipaksakan, nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting untuk landing page-nya itu jadi sesuai dengan instruksi soalnya gitu ya. Kalau memang urgent gitu kan, teman-teman kan juga banyak tugasnya gitu kan. Nah itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, nggak apa-apa. PC saya nggak masalah sih sebenarnya. PC saya atau mungkin tag di grup ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman. Sama satu lagi izinnya jangan dadak ya teman-teman ya. Nah itu sih mungkin catatan hari ini. Kelas mentoring hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus teman-teman DM1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanisa. Terima kasih. Terima kasih Kak.